warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur karena kita senantiasa panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah, taufik, kesehatan, iman, Islam yang masih melekat pada diri kita sampai hari ini yang sudah pergantian tahun 2023. Semoga di tahun yang baru ini amal ibadah kita semakin baik daripada tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa terus belajar, terus menuntut ilmu, memperbaiki ibadah, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Alhamdulillah, saat menikah dinten niki sampun pertemuan ketiga. Kemarin sempat beberapa kali selalu ada agenda di luar, jadi ngapunten untuk yang Desember minggu ketiga nih, seharusnya itu terlaksana di Januari awal tahun. Semoga dengan kegiatan kita ini bisa bersama-sama terus membangun silaturahmi sehingga hubungan kita antara sekolah dan murid semakin erat. Begitu ya Pak. Selain itu semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diterapkan. Kalau hanya dapat ilmu tapi tidak diterapkan itu bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang digunakan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kemarin kita sudah membahas tentang pengasuhan anak, mulai dari mengasuh anak dengan cara seperti orang menanam, terus kemarin juga sudah belajar tentang mendidik anak di era digital, di era digital. Nah, untuk pertemuan ketiga ini yang akan kami bahas adalah tentang cara mendidik anak secara fitrah. Sebelum masuk ke materi, saya ingatkan tentang hadis Nabi yang artinya Nabi Muhammad mengatakan ada dua nikmat yang dilalaikan manusia. Jadi apa nikmat yang sering dilalaikan manusia? Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua nikmat waktu luang. Kenapa nikmat sehat? Ketika kita sehat, kita sering karena sudah merasa tidak punya masalah kesehatan, dan kita sering lalai atas itu. Nah, ketika Allah memberikan nikmat sehat, maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Sampun diparingi nikmat sehat Gusti Allah. Nek loro niku rasane pripun? Boten kepenak. Maka ketika sehat itu juga ujian juga, maka kita harus bersyukur. Jadi sakit ujian, sehat ujian. Tak kai sehat kuat bersyukur apa ora. Nah, dari itu nikmat yang sering dilalaikan itu adalah nikmat sehat. Nah, yang kedua itu adalah nikmat waktu luang.
waktu luang niku apa nggih? Digunakan untuk hal-hal yang berguna, tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi ketika ada waktu-waktu luang itu, marilah ya kita sebagai istri, kita sebagai ibu, materi orang tua terus selanjutnya maka kita menggunakan waktu kita yang luang ini ya harus digunakan sebaik mungkin ya, untuk mendidik anak-anak kita, untuk merapikan rumah ya, apalagi sekarang ini tidak hanya anak-anak ya, yang terkontaminasi dengan yang namanya media sosial ya. Sekarang ibu-ibu muda ya, itu sudah apa namanya terkontaminasi dengan yang namanya HP, scroll media sosial terus menerus sehingga anaknya tidak diurus, lebih mengurus media sosial, bingung ini terus akhirnya melu heboh dewe dan sebagainya. Maka waktu luang yang ada, marilah kita gunakan sebaik mungkin melaksanakan amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita, lebih kepada untuk mendampingi anak-anak kita, lebih kepada untuk mengurus rumah tangga. Nah, bagaimana cara mendidik anak secara fitrah? Yang pertama adalah bersyukur. Ya, kemarin sudah sempat disinggung ya, di cara mendidik anak di era digital. Berdoa ya, selain berdoa adalah bersyukur. Bersyukur punya anak ya, karena banyak sekali di luar sana yang pengen anak tetapi Allah tidak memberikan titipan itu kepada orang tersebut. Maka Allah sudah menitipkan amanah itu, maka yang pertama harus kita lakukan adalah bersyukur. Apapun kondisi anak kita ya, yang pertama adalah bersyukur terlebih dahulu. Dengan kita bersyukur, maka dalam mendidik anak itu akan menjadi lebih baik. Kalau kita ngeluh, kok anakku ini, kok anakku ini, enaknya guru mengeluh dan mengeluh, maka kita tidak bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Apapun kondisi anak kita, jangan dibandingkan, ojo dibandingkan. Kayak lu anaknya kok ini, anaknya kok ini, itu jangan seperti itu ya. Yang pertama adalah bersyukur terlebih dahulu apapun kondisi anak kita, bersyukur, insya Allah dengan bersyukur nanti kita berjalannya mendidik anak-anak kita. Yang kedua adalah setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di dunia ini itu sebenarnya dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Suci. Fitrah itu murni. Fitrah itu asli. Fitrah itu lurus, suci. Maka dalam keadaan murni, dalam keadaan yang lurus itu, sesungguhnya anak yang dilahirkan itu mereka mempercayai bahwa yang menciptakan dia itu adalah Allah. Maka sudah sering mendengar yang menjadikan anak itu Nasrani, Majusi, itu tidak lain adalah orang tuanya. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari hal tersebut? Jadi ketika Allah menitipkan pada kita itu anak itu dalam keadaan
Tuhannya. Jadi anak lahir itu yang dia tahu bahwa yang menciptakan dia itu adalah Allah. Nah, yang membelokkan anak itu ke kanan ke kiri itu adalah orang tua. Yang menjadikannya Nasrani dan Majusi itu adalah orang tua. Maka besok sudah sering saya katakan juga bahwa nanti akan ditanya, ditanya bagaimana kamu mendidik anakmu, bagaimana ya anak-anak itu kamu rawat, bagaimana anak-anak itu kamu besarkan. Nah, maka sebagai titipan amanah, maka kita harus bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Jangan kita lantas biarkan saja tanpa adanya memberikan tanggung jawab. Nah, jadi hadiah yang paling baik yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan agama. Jadi hadiah yang paling baik yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya itu adalah pendidikan agama, bukan mainan, bukan baju, HP dan sebagainya. Jadi sejatinya hadiah yang paling berharga untuk anak-anak kita itu adalah pendidikan agama. Maka sudah sering kami sampaikan juga, kalau ingin anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah itu maka mulailah dari diri kita sendiri. Pulang belajar. Itu mau bener, bukan terus pulang. Nek ngomong ki gampang, nek ngelakoni anak betul jadi betul. Jadi apa namanya? Ini benar, nek menasihati anak itu gampang banget. Tapi ketika kita dibenturkan dengan hal yang harus kita kerjakan itu memang susah. Pengen anak kita sholat 5 waktu tapi awake dhewe tesih sok bolong-bolong dan sebagainya, itu yang tidak betul sebenarnya. Jadi memang kalau pengen anak-anak kita soleh dan solehah, pengen anak-anak kita rajin, yaitu lihat diri kita, mulai dari diri kita. Nah, di surah Al-Kahfi itu juga hal yang sangat menurut saya itu wow. Jadi Allah itu akan menjaga anak-anak kita ketika orang tua anak-anak itu soleh dan solehah. Jadi ketika orang tua itu sudah soleh, orang tua itu sudah solehah, itu maka Allah akan menjaga anak-anaknya. Jadi selain kita sudah suntik anak-anak kita dengan pendidikan agama, tapi ternyata dengan kita menjadi soleh dan solehah, maka secara otomatis Allah akan menjaga anak-anak kita, karena kita sejatinya tidak bisa mengawasi anak-anak kita 24 jam. Tapi ketika kita berdoa, menyerahkan kepada Allah, mendoakan anak-anak kita, insya Allah dalam keadaan apapun Allah akan menjaga anak-anak kita. Maka kemarin sudah dijelaskan bahwa kalau sesering apa kita berdoa kepada anak-anak kita. Apakah setiap hari mendoakan anak-anak kita? Apakah hanya pas anak-anak kita mendapatkan masalah, maka dari itu untuk itu tadi penjagaan Allah, maka kita di waktu-waktu luang jangan lupa mendoakan anak-anak kita. Terus cara yang ketiga
adalah mengenalkan Allah sedini mungkin, ya. Apalagi yang kelas TK, PAUD, SD, nah itu mengenal Allah itu penting sekali, ya. Jangan sungkan menyebut Allah Akbar misalnya anak-anak, terus misalnya la ilaha illallah atau apa. Nah, jadi sedini mungkin itu kita kenalkan Allah kepada anak-anak kita, ya. Ditanya, ya, kalau mungkin dijelaskan bahwa kita ini sejatinya adalah yang menciptakan Allah, sejatinya makanan yang kita makan ini adalah pemberian dari Allah, ya. Bahkan ketika kita memberikan hadiah, ya, misalnya Ramadan kemarin tidak bolong misalnya, terus anak-anak dapat hadiah baju baru misalnya, mesti kan setiap Idul Fitri baju baru, ya, anak-anak. Nah, itu kita sounding anak-anak kita dengan kemarin puasanya bagus ya, tidak bolong ya, ini ada hadiah dari Allah. Misalnya dapat juara 1 misalnya, dapat hadiah, itu juga kita sounding bahwa itu sebenarnya adalah hadiah dari Allah. Jadi apa-apa, ya, kita sandingkan dengan memberikan penguatan kepada anak bahwa segala sesuatu itu adalah atas izin Allah. Misalnya makan, ya, makan kok tidak habis misalnya, ya kita jelaskan makanan itu harus dihabiskan, itu bukti dalam itu bukti syukur kita kepada Allah, ya. Padi, nasi, nah itu dari padi. Nah, padi itu adalah yang menumbuhkan Allah, ya, atas izin Allah. Jadi kita bisa makan itu atas izin Allah. Maka bersyukurnya adalah salah satunya dengan sholat misalnya. Nah, jangan sampai, ya, ini juga baru ditekankan di sekolah juga, melatih anak-anak sholat duha. Harapannya apa? Harapannya sholat duha itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah, ya. Membarakkan waktu luang, gitu. Misalnya kalau sholat duha, ya, mungkin ibu-ibu juga di rumah biasanya kalau jam 9, jam 10 itu sudah pelonggar, jadi waktunya pelonggar, artinya ada waktu luang setelah rumah beres, anak beres dan sebagainya. Mungkin hanya 5 menit, 10 menit itu pahala yang luar biasa sekali sholat duha. Jadi mungkin ibu-ibu di rumah bisa membiasakan juga sholat duha. Waktunya kapan? Waktunya setelah terbit matahari. Jadi sekitar jam 7, ya, sampai jam 11-an, ya, 11-an. Jadi kalau sudah zuhur itu sudah tidak boleh sholat duha. Nah, jadi bisa, ya, jadi bersih-bersih 2 rakaat saja, ya, 2 rakaat saja itu sudah cukup. Kalau mau 4 rakaat berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, berarti tidak apa-apa. Itu insya Allah kita membarokahkan waktu kita ke sholat duha. Nah, jadi yang ketiga itu tadi adalah mengenalkan Allah sedini mungkin. Nah, jadi ada kejadian Bu soalnya ketika TK, ya, ketika SD itu rajin sekali, tapi sudah dewasa kok malah bolong-bolong, malah tidak mau sholat dan sebagainya. Itu mungkin karena kita mendidik anak sholat itu
tanpa mereka tahu sholat ki ngopo ta asline tujuannya sholat ki opo ta, dari kecil tidak disampaikan itu, maka ketika dewasa tidak tahu sholat ki aslinya diri buat apa dan sebagainya. Maka dari kecil itu harus dikenalkan Allah, ya. Itu harus dikenalkan Allahnya itu 3 cara mendidik anak secara fitrah, ya. Yang pertama tadi adalah bersyukur, yang kedua itu sejatinya anak dilahirkan dalam keadaan yang fitrah, yang murni, dan kita orang tua yang menjadikannya Nasrani atau Majusi, maka kita harus melihat kepada diri kita, ya. Terus yang ketiga adalah mengenalkan Allah sejenis itu untuk materi pengasuhan anak pada siang hari ini.